ke arah horizontal, ke kiri dan ke kanan. Bisa juga sistemnya yang dia memang kombinasi antara dia geser kiri kanan dan juga naik dan turun vertikal. Nah ini bisa saja sangat-sangat terjadi. Sehingga nanti seperti ini kan ada batuan yang ada di bawah terekspos naik, kemudian tererosi, terlapukkan dia menjadi tanah. Seperti itu. Oke, nah selain patahan juga bisa akibat lipatan. Nah lipatan ini terjadi pada lapisan permukaan datar yang melengkung sebagai hasil dari deformasi permanen. Nah lipatan tanah bisa saja seperti ini, ada yang sifatnya monoklin. Monoklin ini satu bidang miring ya, hanya seperti ini. Nah kalau antiklin ini seperti punggung, jadi bidang miringnya ada 1, 2 dan banyak gitu ya. Sinklin ini sebagai lembah dari si lipatan, kemudian ada juga yang tipenya adalah antiklin terguling. Nah ini bisa menyebabkan nantinya material batuan itu tererosi dan juga nantinya misalkan terekspos bisa pelapukan dan menjadi tanah. Nah ini tipe-tipe lipatan, ini orientasi lipatan ini juga bisa diistilahkan dalam hal ini seperti istilah strike dan dip. Strike ini adalah kalau kecenderungan arah dari suatu struktur geologi dia bergeraknya ke arah utara. Nah, dia pergerakan arah horizontal itu ke arah mana cenderungnya? Berapa derajat dari arah utara. Jadi dia pergerakan dari bidang horizontalnya dia ke arah mana. Nah, kalau dip ini memberitahu kita sudut kemiringan dari batuan itu pergerakannya ke arah mana terhadap bidang horizontal. Nah, sehingga di sini pergerakan ini ada sudutnya berapa. Jadi kalau yang strike ini terhadap bidang datar tadi ya, arahnya referensinya utara. Kalau dip ini, yang angel ini dia terhadap bidang horizontal ini. Nanti bidang horizontal ini dia bentuk sudut pergerakan dari batuan atau si lapisan batuan ini berapa sudutnya. Nah, kita masuk ke batuan beku. Nah, batuan beku tadi sudah disampaikan dia terbentuk karena memang pada saat pengkristalan magma yang mencair dikeluarkan dari perut bumi gitu ya, seperti kejadian di Gunung Merapi. Nah dia banyak kalau memang dikeluarkan lewat gunung api seperti ini, kadang juga dia ada yang terjebak di antara batuan-batuan lain atau tanah dan lain sebagainya. Nah ini umumnya batuan butiran ini biasanya adalah berbutir kasar atau coarse. Nah ini batuan beku, ini cara pembentukan reaksinya seperti apa, silahkan nanti teman-teman dipelajari. Jadi dia penurunan tadi, pengkristalan akibat penurunan suhu gitu ya, batuan beku dari suhu misalkan 1400 derajat Celcius, dia turun sampai ke 650 ini pasti dia mengalami pengkristalan. Nah ini reaksinya seperti apa, perubahan materialnya dari material olivin sampai dan lain sebagainya sampai membentuk kuarsa. Nah, ini tipe-tipenya dibagi. Kalau yang suhunya masih tinggi dia ultramatic gitu ya. Kemudian bawahnya basaltik, ada andesitik, kemudian sampai ke level granit atau granitik. Nah, ini bisa dipelajari. Nah, sedimen ini disebut juga batuan endapan. Dia biasanya terbentuk dari akumulasi material hasil erosi ataupun hasil aktivitas kimia dan organik yang diendapkan lapis demi lapis di permukaan bumi. Nah, itu biasanya dia awalnya dari batuan beku. Nah, batuan beku yang tadi mengalami proses pengangkatan. Pengangkatan tadi baik lipatan ataupun patahan muncul ke permukaan sehingga nanti dia bisa tererosi material tersebut. Nah, nanti lama-kelamaan dia akan terendapkan menjadi batuan sedimen. Ciri khasnya apa batuan sedimen? Lapisannya dia ada terlihat membentuk suatu lapisan-lapisan. Ini bisa diidentifikasi berdasarkan dia pada saat pembentukan, saat pengendapannya terjadi. Nah, ini ciri khas dari batuan sedimen. Nah, ini batuan sedimen itu terdiri dari dua tipe, yaitu batuan sedimen detrital atau klastik dan juga sedimen kimia. Nah, kalau yang
detrital ini itu unsur-unsur sementasi itu mengisi antara ruang-ruang di antara butiran batunya tadi. Seperti ini ya, konglomerat, ada breksi, ada sandstone, ada coquina ini kan seperti ada agregat-agregat yang disementasi atau disatukan oleh material yang mengikatnya. Kalau kimia ini bentuknya karena proses pengendapan bersama air dan proses reaksi kimia. Nah ini biasanya ada limestone ini batu kapur gitu ya. Ada gypsum, dolomit, gamping, bituminous. Nah ini juga terbentuknya adalah akibat dia sedimentasi. Lanjutkan. Nah kalau metamorfosa dia metamorf gitu ya, terbentuk karena proses perubahan tekanan P dan temperatur T ataupun kombinasi keduanya. Memang tidak sampai dia itu mengalami perubahan kimia, hanya akibat tekanan dan temperatur tadi. Dan temperaturnya juga berkisar antara 200 sampai 800 derajat. Nah, ini akan mengubah mineral dan hubungan antar parameter butiran atau kristalnya bila batas kestabilannya terlampaui. Nah, ini nanti akan membentuk suatu batuan metamorf. Nah, ini jenis-jenis batuan metamorf. Sisi kiri ini adalah batuan yang sebelum terjadi proses metamorf. Kemudian semakin ke kanan ini adalah beberapa proses ketika dia mendapat low temperatur dan pressure, tekanan rendah, itu dia akan berubah beberapa materialnya ataupun komposisi penyusunnya. Kemudian nanti semakin ke kanan sampai ke ujung kanan ini mendapatkan high temperatur. Nah ini nanti akan terjadi perubahan komposisi dan sifat fisiknya, tapi belum secara kimia dia tidak berubah. Nah nanti kalau dia terjadi melting ataupun terjadi pencairan seperti magma tadi, nah ini sudah terjadi perubahan secara kimia dan fisik. Nanti kalau dia dikeluarkan menjadi batuan beku, gitu ya. Oke, perubahan tadi didukung oleh suatu faktor, yaitu proses geologi dan perubahan bentuk muka bumi. Ini biasanya disebabkan karena ada hal-hal sebagai berikut nih. Proses geologi dapat dideskripsikan berdasarkan tempat aktivitas dari kegiatan geologi terbentuknya tersebut. Misalkan kalau di permukaan itu bisa terjadi proses pembentukan atau perubahan geologi itu oleh pelapukan, gravitasi, aliran air, es, angin, dan vulkanik gitu ya. Kalau di bawah permukaan dia bisa dari aliran air tanah yang ada di bawah permukaan, proses tektonik, pergerakan lempeng tanah atau lempeng bumi, kemudian plutonik, ini adalah batuan atau magma yang terjebak di antara batuan sehingga menjadi batuan beku. Kemudian kasus-kasus khusus misalkan kalau memang ada jatuhnya benda luar angkasa seperti meteor gitu ya, itu bisa merubah struktur geologi muka bumi. Nah, pelapukan ini apa? Dia adalah proses terurainya atau berubahnya komposisi struktur batuan yang ada di permukaan bumi melalui proses baik kimia, fisik maupun secara biologi. Nah, pelapukan mekanis ini biasanya disebabkan terurainya secara mekanikal. Akibat misalkan suhu, ada air, ada gelombang laut, es, dan udara. Kemudian pelapukan kimia ini biasanya dibantu karena diubah mineral-mineral kimia lama itu menjadi mineral baru akibat proses kimia seperti oksidasi, reduksi, hidrolisis, karbonisasi, ataupun bantuan dari asam-asam organik. Ini terjadi pada temperatur yang sangat tinggi atau temperatur tinggi. Oke, nah kalau ini gravitasi ini juga yang mengubah proses perubahan bentuk muka bumi tadi, yaitu pergerakan massa dalam proses geologi sehingga pergerakan tanah pada batuan itu jatuh ke bawah pada lereng akibat gaya gravitasi. Nah ini bentuknya bisa berupa longsoran atau landslide. Nah ini bentuk-bentuk jatuhan batuan, massa batuan bisa terjadi seperti ini gitu ya. Ada yang sifatnya jatuh, ada yang tumbang, ada yang memang aliran seperti aliran air ataupun yang tergelincir atau sliding seperti ini. Nah ini nanti kita pelajari di stabilitas lereng di pertemuan berikutnya.
Nah, proses air permukaan juga bisa terjadi ini akibat dia tererosi dan teralirkan atau tertransportasi dan nanti diendapkan oleh aliran-aliran yang ada di sungai, danau, laut, dan lain sebagainya. Ini juga nanti mempengaruhi pembentukan muka geologi dari permukaan tanah. Nah, aliran permukaan ada macam-macam, seperti ini ada dendritik ini kayak seperti akar atau ranting pohon gitu ya. Rektangular ini kotak-kotak karena dia mengikuti memang fracture atau patahan-patahannya dari muka bumi. Radial ini biasanya di area pegunungan, dia dari area atas menyebar ke area bawah di sekelilingnya. Kemudian trellis ini dia yang bentuknya seperti pagar ya, tralis gitu ya, dia memang acak antara pergerakannya. Nah, proses pendinginan juga bisa yang mengakibatkan pelapukan tadi, yaitu salah satunya akibat proses glasial. Ini dialirkan oleh es yang ikut terbawa oleh glasial. Nah, ini juga akan menyebabkan perubahan bentuk muka bumi dan juga pembentukan struktur tanah. Proses angin juga ada. Ya, ini angin biasanya ditemukan di area gurun atau pantai. Tanah diangkut oleh angin dan diterbangkan atau diendapkan di area lain. Ini juga menyebabkan proses pembentukan tanah gitu ya. Ini ada yang sifatnya transverse dune, ini berarti arah transversal, kemudian ada arah longitudinal, kemudian ada yang membentuk sabit, ada yang membentuk parabola seperti ini. Ini cukup umum terjadi kalau di daerah gurun dan pantai. Proses terakhir yaitu vulkanik. Ya, ini vulkanik berarti hasil ekstrusi magma keluar ke permukaan bumi. Seperti pada kejadian Gunung Merapi atau gunung berapi yang meletus. Dan nanti batuan-batuan ini akan dikeluarkan membentuk struktur batuan, gitu ya. Kemudian ada proses tektonik. Tektonik ini karena pergerakan lempeng bumi. Nah, ini juga menyebabkan terjadinya perubahan muka bumi. Nah, akibat tadi ada proses patahan, nanti patahan dia terekspos karena dia tererosi, dia akan membentuk struktur nanti tanah dan batuan yang baru. Nah, ini ciri-ciri khas tanah nanti akan kita pelajari di kesempatan selanjutnya. Nah, tanah ini nanti dibagi menjadi 3 penyusun utama atau 3 fasa, yaitu padat, air, dan udara. Kemudian tanah bukan bahan elastis atau tidak linear. Elastis ini seperti kalau kita karet gitu ya, kalau kita tarik, regangkan, kita kembalikan, nanti dia kembali ke bentuk semula. Nah, tanah ini tidak, ketika nanti kita tarik atau kita berikan gaya, belum tentu nih gaya ini dihilangkan, nanti dia akan kembali lagi. Kemudian sifatnya sangat dinamis, bisa tergantung dari tekanannya, waktu, dan lingkungan. Ini juga akan berbeda-beda setiap kondisinya, akan terus dinamis berubah. Kemudian dia akan spesifik atau berbeda di tiap lokasi, jadi site spesifik ya, tiap lokasi A, lokasi B akan beda-beda. Misalkan tanah di Semarang atas ini, itu tentu saja akan berbeda dengan kondisi tanah yang ada di Semarang bawah sana. Nah, kondisi tanahnya kalau di sini kebanyakan adalah tanah humus gitu ya. Kalau yang di Semarang bawah itu tanah-tanah endapan dari sungai ataupun dari laut. Kemudian juga dia tanah ini ciri khasnya sensitif terhadap pengambilan sampel. Ini yang nanti kita pelajari, jangan sampai kita mengambil sampel yang seharusnya itu merepresentasikan aktual di lapangan, ternyata kita ngambil sampelnya sembarangan sehingga dia terganggu sampelnya. Nanti parameter yang didapatkan juga berbeda. Mungkin dia jauh lebih jelek ataupun kadang karena terpadatkan malah jauh lebih kuat. Nah, ini yang harus kita perhatikan.
Setelah kalian mengenal partikel tanah, seperti kerikil, pasir, dan lempung yang dibahas sebelumnya, selanjutnya kita akan bahas tentang mineral lempung. Mengapa mineral lempung ini kita bahas dalam satu bab tersendiri? Karena mineral lempung ini merupakan koloid dengan ukuran yang sangat kecil sekali, ya, sangat mikroskopik, dengan ukuran kurang dari 1 mikron, bahkan sekitar 2/1000 mili, ya, 2 mikron rata-rata, bahkan 1 mikron. Kemudian masing-masing koloid ini terlihat seperti lemeng-lemeng kecil yang terdiri dari lembaran kristal yang memiliki struktur atom yang bulan. Jadi kalau kita bahas lempung ini tidak sekedar membahas tentang bentuk, tapi juga struktur atom, apa yang terkandung di dalam lembaran-lembaran kristal tersebut. Lembaran-lembaran kristal secara umum terdiri dari, yaitu antara lain adalah tetrahedron atau silikasid, dan juga bisa oktahedron, aluminasid. Nah, apa itu tetrahedron atau silikasid dan oktahedron? Itu bisa kita lihat pada gambar berikut. Jadi jika kita gambarkan dalam bentuk senyawa atom, tetrahedron itu dapat kita sketsakan seperti gambar 1.8. Jika tetrahedron ini digambarkan pada gambar 1.8a, silikasid adalah pada gambar B. Silikasid ini merupakan gabungan daripada tetrahedron sehingga membentuk suatu silikasid gambaran. Tetrahedron sendiri merupakan atom silikon yang diikat oleh 4 oksigen. Nah, kita bisa gambarkan di sini ada 4 oksigen yang mengikat satu atom silikon, sehingga kalau dia atom tersebut tetrahedron, sehingga kalau tetrahedron ini bergabung akan bisa tampak seperti gambar D, 1,8B. Kemudian selain tetrahedron ada yang disebut oktahedron, yaitu atom aluminium yang diikat oleh 6 hidroksil. Nah, seperti gambar 19.C, itu jika dia bergabung atau tersusun secara berulang, maka akan menjadi aluminasid. Aluminasid adalah gabungan dari oktahedron. Kemudian kita juga perlu mengenal jenis mineral lempung yang sering ada di lapangan, terutama di Indonesia. Secara umum terdiri dari atau jenisnya itu, jenis mineralnya itu kaolinite, illite, monorelonite. Kaolinite itu cukup bagus, illite lumayan, monorelonite ini yang belum kita hindari. Dan juga sebenarnya masih banyak lagi jenis-jenis mineral lempung yang bisa kalian pelajari di definisi yang saya berikan, yaitu bagian gas dan lain-lain. Kemudian jika kita melihat seperti apakah kaolinite, kaolinite itu ditunjukkan seperti kalau besar itu seperti gambar 1.A, 1.11. Ini kalau besar kaolinite itu bentuknya seperti ini. Jadi dia seperti lembaran kristal. Jika kita gambarkan secara sketsa susunan layernya, itu terdiri dari silikasid dan diikat oleh gipsit satu layernya. Jarak antara layernya adalah 7,2 angstrom yang berbeda. Kemudian untuk ilet berikut. Ilet jika diperbesar, lembaran-lembaran kristalnya tertampak pada gambar 1.13. Nah, ini adalah pembesaran daripada mineral ilet. Kemudian jika layernya di sketsa itu tertampak pada gambar 1.12, mana susunan layernya itu adalah gabungan dari silikasid, gipsit, kemudian silikasid, di mana antara layer ini jaraknya adalah 10 angstrom, dan kemudian antara layer itu bisa terdapat potasium. Itulah ini. Kemudian untuk monorelonite atau bentonite itu jika dibesar seperti gambar 1.15.
Jadi ada tampilan 1 mikron dan 10 mikron. Nah, lembaran-lembaran kristalnya ini jika kita sketsa susunan atomnya, atomnya itu oxygen layernya maksudnya itu terdiri dari silikasit hampir sama dengan ini, silikasit, bisit, kemudian silikasit itu satu layernya. Kemudian jarak antara satu layernya ini yang membedakan dengan ini, dia lebih besar 9,6, bahkan bisa besar sekali, bisa 50-an. Nah, ini yang membuat celah di antara layar non-Marleynet itu lebih bisa mengantong air sehingga sangat terpengaruh oleh cuaca, hujan dan lain-lain, sehingga istilah tanah gerak yang jika hujan itu rata, kemudian kalau 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 kering itu rata, kalau hujan itu sudah gembur, ya ini tanah inilah yang mengakibatkan mineral inilah yang mengakibatkan tanah itu seperti itu. Kemudian di antara layer ini ya, ada istilahnya NH2O. Kemudian jika kita menunjukkan atau membandingkan dengan mineral lain seperti haloisite, kalinet, ini perbandingannya yaitu gambar 116 dan 111. Penampakannya berbeda. Nah, ini adalah tampilan lain daripada kulit. Nah, jika kita memahami tentang perilaku partikel tanah lempung, secara umum kita akan mendapatkan yaitu permukaan butiran atau lembaran lempung itu bermuatan negatif. Kemudian pada tanah lempung kering, muatan negatif tersebut diimbangi dengan kation bermuatan positif. Jadi ada keseimbangan ya elektron tersebut, ada bermuatan negatif dan diimbangi dengan kation positif. Kemudian apabila air ditambahkan, maka kation dengan sedikit anion itu akan mengapung sekeliling butiran lempung. Maka lapisan kation tersebut dinamakan diffuse double layer. Kemudian partikel air yang melekat pada permukaan partikel lempung disebut double layer water. Kemudian bagian yang paling dekat dengan permukaan partikel lempung disebut adsorbed water. Nah, ini dapat digambarkan pada gambar 1.19. Nah, di gambar 19 inilah kita bisa melihat posisi mana dimana atau menggambarkan sketsa permukaan lempung atau surface. Nah, ini terus kemudian ada muatan positif dan negatif yang seperti yang dijelaskan sebelumnya. Nah, ini ikatan tersebut positif Bapak, mohon maaf Bapak, suaranya kecil. jauh dari permukaan, dia akan menurun baik muatan Mungkin positif maupun digedekan muatan negatif speakernya tersebut. nggak Kalau cukup ya ini dekat ini. dengan permukaan, maka Oh ya baik Pak. Ini udah kalau penuh. muatan elektronnya positif Oke negatifnya baik dia Pak. besar dengan Terima kasih Pak. Ayo. daya lekat, posisi dan lain-lain yang akan dibahas di bab berikutnya. Untuk bab 1 ini pembahasannya Di film-filmnya materinya ya. Di sini RPS-nya, ini RPS-nya ini ada memahami tanah dan partikel tanah. Nah, ini tadi 1, 2,
komposisi tanah dan sebagainya. Ini LPS-nya sudah saya masukkan di itu ya, sudah saya masukkan di e-learning, materi-materinya, tugas-tugasnya juga. Nanti tinggal dibaca, referensi juga ada. Ini buku-bukunya. Saya lebih banyak yang ini ya, baca MTAS ini. Baca MTAS ini satu. Ini banyak. Ini tambahan yang lain, ada baca MTAS jilid 2, ada dari terakhir. Penilaian masih tetap sama. Nah, ini absensi 75, jadi maksimum tidak masuk 3 kali ya. Selama 14 pertemuan, penilaiannya 10%. Tugas mandiri ini 20%, ini lumayan Pak. Ini ya, tugas ini lumayan bisa juga untuk menambah nilai. UTS 30% dan UAS 4%. Ini materi-materinya nanti kita bagi. Itu pengenalannya. Ya, ya. Nah, di ini beberapa nah, di sini kita nanti akan membahas mengenai pertama siklus batuan, kemudian asal-usul tanah, kemudian manfaat tanah, ukuran partikel tanah dan mineral lempung. Tadi beberapa video sudah ada ya, ada videonya. Nah, siklus tadi definisi tanah sebagai mana material yang terdiri dari agregat, yaitu butir-butiran mineral-mineral padat yang tidak tersementasi, terikat secara kimia satu sama lain dan dari bahan-bahan organik yang telah melapuk. Dicair dengan zat cair dan gas yang mengisi ruang kosong partikel tersebut. Nah, ini batuan tadi, sebetulnya batuan ini ya butir-butir jadi gabungan ya, butir-butir, kemudian ada celah-celahnya, ada isi gas, ada yang isi cairan, dan semua tergantung dari nanti jenisnya, masing-masing jenis tanah atau jenis batuan itu berbeda-beda pengisi dan pengikatnya. Nah, siklusnya sendiri digambarkan seperti ini, yaitu misalkan kita mulai dari magma ya, dari magma
dari magma, kemudian dari magma. Nah, ini dari magma ya, dari magma, terus kemudian eh, batuan beku, magma, magma misalkan gunung Merapi ya, magma keluar, terus kemudian jadi batuan beku karena kena dingin, jadi magma begitu keluar dari dalam perut bumi, dia beku di atas batu. Jadi banyak nanti di pegunungan yang daerah itu. Kemudian ada yang tersedimentasi atau eh, tertimbun ya. Nah, tertimbun sedimentasi ini langsung menjadi batuan sedimen. Batuan ini prosesnya ini dengan sedimentasinya ada pengangkutan, ada erosi, ada pelapukan. Kemudian yang tertutup permukaan kristal ini berupa batu sedimen dan ada yang berubah menjadi batuan metamorf. Ini proses metamorf. Kemudian dari batuan metamorf ini ketimbun lagi terus mencair ya, karena tertutup ketimbun sehingga masuk ke dalam panas kemudian menjadi magma lagi. Tapi juga ada beberapa proses yang tidak siklus ini. Misalkan dari batuan beku kemudian langsung terjadi menjadi metamorf, masuk ke dalam lagi, panas lagi. Atau ada yang dari sedimentasi kemudian kembali lagi dari batuan beku dan seterusnya. Di proses ini sesuai dengan kondisi alam yang ada. Nah, siklus digambarkan batuan beku dari magma membeku tadi ya. Dari magma membeku terbentuk magma. Kemudian terjadi proses pelapukan karena ya, membeku kan pelapukan macam-macam. Nanti kita lihat ada erosi, pengangkutan, terbentuk sedimentasi. Nah, sedimentasi. Kemudian tekanan lapisan tanah atau proses kimia batuan sedimen. Jadi tersedimentasi karena tekanan atau kimiawi, proses nanti batuan sedimen. Kemudian batuan sedimen akibat panas, tekanan menjadi batuan metamorf. Berubah lagi bentuknya. Karena tekanan dan panas yang besar sekali batuannya mungkin akan mencair menjadi magma. Dan ini terus berulang-ulang mungkin terus yang tadi ya berubah tidak mengikuti ini tapi tergantung kondisi bisa langsung metamorf bisa ke magma atau dari batuan beku menjadi metamorf dan kemudian kita mengenal juga asal-usul tanah. Asal-usul tanah, butiran-butiran mineral yang bentuk bagian padat dan tanah merupakan hasil pelapukan dari batuan
ukuran setiap butiran dapat tersebut ukurannya sangat bervariasi ya. Ini tergantung posisi dan kondisi pelapukan. Dan sifat-sifat visitannya banyak tergantung pada faktor ukuran, bentuk, dan komposisi kimia dari butiran. Jadi bisa berubah bentuk-bentuk macam-macam, batu-batuannya juga secara garis besar. Batuan dibagi menjadi 3 tipe. Batuan beku, ini rock, ini yang banyak kita dapatkan di gunung-gunungan erupsi ya, hasil erupsi. Kemudian yang dari misalkan pegunungan tadi, dia ditransport ke lembah atau ke daerah yang lebih rendah atau ke tempat lain dengan sedimen. Variasinya dengan sedimen. Sedimen itu sedimen itu ketutup ya menjadi butiran-butiran. Jadi bisa juga terbawa air di sungai-sungai sehingga dia pecah-pecah-pecah menjadi kecil-kecil. Bisa juga kena angin, terbawa angin, dan sebagainya. Kemudian ada batu metamors yang bentukan setelah sedimen ada yang menjadi metamors. Batuan beku bentuk dari membekunya magma ya. Kalau kita pada daerah Gunung Merapi, Gunung Merapi, dia terjadi magma keluar atau kalau kita biasanya sering karena gunungnya meletus ya. Ya magma ke permukaan. Magma ini cair saking panasnya ya. Batu yang ada saking panasnya dia sampai mencair. Kemudian dari perut bumi mengalir keluar. Ini dengan biasanya erupsi. Tapi kadang-kadang juga di daerah tertentu Gunung Merapinya ini dia memang rutin magmanya keluar dari perut bumi. Nah, kemudian setelah keluar permukaan melalui rekahan-rekahan pada kulit bumi atau melalui gunung berapi tadi ya, rekahan-rekahan gunung itu di beberapa lokasi ada. Jadi dia tidak ada gunungnya, tapi karena ada lubang magmanya sehingga keluar. Nah, kalau melalui gunung berapi ini letusan ya, volcano eruption, erupsi. Nah, sebagian dari magma begitu kena udara, dia langsung mendingin karena kan dari cairannya. Dari cairannya, kemudian dia mendingin, dari mendingin, kemudian mengeras ya, dingin di permukaan bumi dan menjadi batu. Kembali lagi jadi batu. Jadi asalnya batu, saking panasnya kena sehingga mencair magma. Kadang-kadang magma berhenti bergerak sebelum sampai ke permukaan bumi dan mendingin di dalam kulit bumi. Nah, ini biasanya bentuknya nanti batuan beku dalam karena dia belum sampai keluar permukaan bumi. Sudah membeku. Nah, sedangkan batuan beku yang dalam
yang membeku di dalam terbentuk karena adanya proses erosi yang terus-menerus terhadap batuan batuan dan das batuan beku dalam tersebut. Nah, ini batuan bekunya yang telah terbentuk dan timbul ke permukaan bumi ada proses erosi. Jadi yang misalkan membeku di dalam bumi, kalau proses erosi berulang-ulang terjadi, ini tanah misalkan yang di atasnya hilang kena erosinya, ini keluar kayaknya batuan bekunya kuat. Nah, jenisnya karena mendinginnya magma tergantung beberapa faktor seperti komposisi dan kecepatan mendingin. Nah, ini ada beberapa macam tergantung dari komposisi dari magma dan kecepatan mendinginnya. Magmanya itu ada mendinginnya cepat atau yang ada yang lambat. Nah, Bowen ini seorang ilmuwan pada tahun 1902 menerangkan hubungan antara kecepatan magma dengan pembentukan macam-macam tipe batuan yang dikenal prinsip reaksi Bowen. Gambarkan urutan terbentuknya mineral batuan agar magma yang digolongkan dua grup, yaitu rangkaian reaksi magnesium ya, terus diskon magnesium ferro itu besi ya, magnesium tidak menerus. Nah, di mana mineral batuan berlainan komposisi dan struktur kristalnya ini terbentuk berlainan komposisi dan struktur kristalnya. Ada yang menerus reaksi Feldspar menerus nah, batuan merupakan mineral yang berbeda tapi mempunyai struktur tinggi. Jadi rumus ini daya tahan yang lebih rendah terhadap pelapukan. Nah, ini akhirnya menjadi macam-macam mineral. Di sini ada daya tahan kristal, ini daya tahan yang lebih tinggi terhadap pelapukan. Ini lebih rendah, ini terhadap pelapukan lebih rendah, di pelapukannya lebih tinggi. Kristalisasi pada temperatur yang lebih tinggi. Kristal dengan temperatur yang lebih tinggi. Ini lebih rendah ke arah ke bawah. Nah, ini yang pertama dari olive alpit, airplane, poetit atau ikan hitam. Kalau yang dari kristalisasi dari gallium feldspar, natrium feldspar, dan autoclase. Dari autoclase ini Moscovite Nika ini menjadi putih dan terakhir menjadi kuarsa. Nah, ini komposisinya tadi ada macam-macam, beda-beda mineralnya. Olivite mineralnya komposisi Mg, Fe2, SiO. Mg tahu ya? Mungkin dulu dapat pelajaran SMA ya. Kalau yang dari IPA mungkin SMA ada dapat kimia ya, pelajaran kimia. Nah, kalau Mg adalah magnesium ya. Mineral magnesium. Fe adalah apa? Fe? Yang tahu?
Tapi besi ya, tapi besi. Baru Si silika punya oksigen. Kalau augit, augit itu komposisinya ada Ca, Na natrium, dan belum Mg, magnesium Fe, Al, aluminium, kemudian ada aluminium, silikon 2, oksigen. Nah, blend silika magnesium kompleks dari Ca, Na, dan Al. Kalau biotit atau mika hitam, biotit mika hitam, ada kalsium, magnesium perum, Si, aluminium, Al, Si silika 3, oksigen 10, oksigen H2. Kalau plak bioskler ada kalsium feldspar, kemudian ada natrium feldspar, dan kemudian untuk obstak outlet gallium feldspar ada K, Al, SiO2. Muskovit atau mika putih di kalsium, aluminium, Al3, silika 3, oksigen 10, OH 2 kali. Kuarsa ada silika O2. Nah, jadi tergantung dari proporsi mineral batuan yang ada pada mama cair. Pada mana disebut beberapa macam batuan begitu dapat terbentuk granit, nah ini grabro dan baca. Ada bacanya yang paling umum dapat dalam masing-masing komponen komposisi beberapa batuan buku. Nama batuannya ada granit, biotit, grabro, basalt, diorit, andesit, siderik, ada kaitan sekiannya, ada teksturnya, mineral yang dominan, mineral yang kurang. Kemudian yang kedua pelapukan. Pelapukan adalah suatu proses terurainya batuan menjadi partikel-partikel yang lebih kecil. Akibat proses mekanis dan kimia. Pelapukan mekanis oleh memuai dan mencerca batuan akibat perubahan panas dan dingin yang terus-menerus dari cuaca, matahari, dan lainnya. Yang akan menyebabkan hancurnya batuan tersebut. Jadi batuan jadi kena panas dingin panis ya, lama-lama lapuk ya, karena batuannya lapuk ketas sehingga dia ini. Kemudian seringkali air mesak dalam pori batuan dan dengan terjadi letak halus pada batuan. Nah, ini untuk daerah empat musim yang menjadi misalkan ada menjadi es karena volume es lebih besar daripada air sehingga air yang masuk dalam pori-pori batuan ini kalau musim dingin membeku sehingga menjadi es dan volumenya memuai sehingga batuan akan pecah besar. Unsur fisik lainnya yang juga menyebabkan pecahnya batuan adalah es glacier. Nah, yang karena es glacier
Kemudian ada angin, angin ke bawah angin, kemudian terkikis angin, itu biasanya nanti di itu biasanya eh, di padang pasir, di padang pasir, air yang mengalir di sungai, kemudian ada gelombang air laut. Nah, ini menjadi pelapukan juga karena batu, misalkan karang dan sebagainya, itu kalau dihantam gelombang air laut, lama-lama dia terkikis juga. Nah, ini pelapukan ini juga akan terpecah menjadi bagian yang kecil tanpa terjadi beban kimia dan mineral tersebut. Jadi, dia kalau cara pelapukan secara mekanis, dia hanya perubahan fisiknya aja dari gede menjadi besar, kemudian lebih kecil lagi sampai menjadi butiran. Nah, kalau kimia, nah ini bedanya mineral batuan itu menjadi mineral-mineral melalui reaksi kimia. Nah, ini misalkan air ketemu dengan karbon dioksida dan udah membentuk asam-asam karbon yang bereaksi dengan mineral batuan, bentuk mineral batu baru ditambah garam terlarut. Garam terlarut ada pada asam organik terbentuk proses membusuknya bahan organik juga menyebabkan kimia. Jadi kalau pelabuhan kimia terjadi unsur proses kimia. Ini sebagai contoh Ortagles, kimia dari Ortagles dan untuk mineral tanah lempung, silika, ini karbonat dan kalium karbonat ada sebagai reaksinya reaksi kimia, ya, asam karbonat ini lempung, silika. Nah, proses pengeluaran tidak terbatas pada bahan beku saja, bahkan sedimen dan utama juga bisa terjadi proses pelapukan. Nah, proses pelapukan kita tahu mengubah batuan padat yang besar menjadi pecah. Jadi terpecah kecil-kecil, lebih kecil, antara batuan besar, partikel tanah, lempung yang sangat kecil sampai kalau ribuan tahun itu akan prosesnya makin kecil dan hingga terjadi anak pikiran. Nah, agregat atau yang tidak tersementasi dari ikan yang makin membentuk bagian dari tipe tanah. Kemudian makan membentuk tipe tanah yang curah sultan. Sedangkan mineral lempung, clay, produk pelapukan kimia dari felspat, ferromagnesium dan berjenis dan beberapa jenis juga mineralnya yang membentuk sifat plastis dari tanah. Ada 3 tipe utama mineral tanah lempung, yaitu kaolit, ilit, dan metamotilit. Nah, kemudian transportnya eh, eh, yang perjalanannya transport produk-produk pelapukan. Nah, ini produk pelapukan dapat tetap tinggi di suatu tempat atau ke tempatan lain terus unsur pembawa seperti es, air, angin, dan gravitasi. Intinya, tanah yang terjadi pelapukan untuk pencabulan yang tempat asalnya tanah residual. Ini ada kita kenal tanah residual.
pelabuhan hanya dapat asalnya gradasi dan butiran yang lebih ini ada 12 km. Nah ini pelabuhan ini makin lama-lama jadi tanah ya halus. Nah tanah yang tempat lain dapat menjadi berapa kelompok tergantung jenis tempat yang baru. Ada tanah glasial, ada deposit oleh gletser, es gletser. Tanah aluvial karena terangkut oleh air yang mengalir panjang sungai. Ya, dan tanah lakuste ada tanah Edanon, nah, tanah marin itu di laut, tanah aerolik, dan angin dan polual. Batuan sedimen, deposit dari tanah kerikil pasir lano, lempung, hasil pelabuhan menjadi lebih padat karena ada tekanan lapisan tanah. Nah, batuan dengan ini kemudian unsur tersementasis seperti oksidasi besi, kalsit, dolomit, dan kuars. Sementase biasanya terbawa dari larutan air tanah. Mengisi ruang-ruang di antara butiran kemudian membentuk batuan sedimen. Nah, batuan sedimen real itu ya ada dari gambar yang pertama tadi ya. Ini dan contohnya konglomerat, besi, sandstone, dan shale. Batuan sedimen juga bentuk melalui proses kimia jika sebagai batuan sedimen kimia seperti batu kapur, kamping, dolomit, bitumen, angke, dan lainnya. Batuan kapur terbentuk oleh kalsium karbonat yang berada dari nyawa kalsit. Gas yang mendap, kegiatan gas dan juga. Jadi kalau misalkan organisme laut atau juga anorganik itu begitu ditimbun dalam nanti akan menjadi bentukan lain dari batuan. Ada sedimen, ada mineral-mineral lain seperti BBM atau minyak mie misalkan itu akibat dari tumbuh-tumbuhan yang tertutup sedimen ribu-ribu tahun yang lalu, kemudian dia terbentuk batu bara misalkan, banyak sekali tambang-tambang juga emas dan sebagainya itu ada karena proses sedimentasi. Batuan dolomit dibentuk karena proses kimia campuran karbonat dan gipsum. Nah, nanti ada hasil penguapan air laut ya. Ada CaSO4, 2C, batuan dan dapat larut CaSO4. Ini evaproses, hasil evaporasi batuan garam NaCl, garam satu evaporasi yang berasal dari sedimen garam di laut mengering. Yang mengalami pelabuhan dan bentuk tanah sedimen atau proses metamorf dan batu metamorf. Nah, batu metamorf adalah proses perubahan komposisi dan tekstur dari batuan akibat panas dan tekanan yang tanpa pernah menjadi cair. Dan karena panas dan tekanan itu menjadi metamorf. Mineral baru terbentuk dari butiran yang ada granit, diorit, dan gabru. Kemudian ada dan maltstone ini dan kristalin pada tingkat rendah.
Granite adalah jenis batuan metamorf yang mempunyai tekstur berlapis-lapis. Ya, marmer atau batu pualam, kalkolit dan dolomit yang proses kristalisasi ulang. Quartzite adalah jenis batuan metamorf dan stone kayak mineral quartz. Quartzite adalah salah satu dari batu yang sangat keras. Metal mungkin mencair menjadi. Nah, proses misalkan terjadi tekanan atau seperti tanah batu metamorf itu tertimbun lagi sehingga kena tekanan atau kena panas, maka akan mencair jadi magma dan sisa badan akan terulang kembali. Nah, sejak kapan manusia menggunakan tanah sebagai bahan bangunan? Nah, ini biasanya dari budaya Gayasa pada masa lalu. Nah, diberikan buku Ed Book of Movement oleh Kaspersky. Nah, ini mekanika tanah modern ini awalnya oleh Kaspersky. Ini terkenal banyak teori Tersaki. Dia membuat rekayasa geoteknis, ilmu pengetahuan dan geoteknis, menyeramnya alam yang terbuat pada permukaan. Tanah sebagai bentuk bangunan dan sipil untuk pondasinya, bangunan ya perlu diperdalam mekanika tanah. Ukuran partikel tanah menerangkan tentang tanah pada tabel ini golongan jenis tanah yang dikembangkan oleh MIT Massachusetts. Ada juga ukuran besar usia. Ada yang ISO itu adalah American Association State Highway Transportation. Ada USGS. Nah, ini golongan-golongan batasannya. Kalau MIT itu kerikil di bawah 2. Kemudian pasir 2 sampai 0,6. Jadi plano 0,6 sampai 0,2. Lempung di bawah 0. Kemudian USDA kerikil sama di bawah 2. Di atas 2. Kemudian ukuran butiran pasir beda 2 sampai 0,5. Plano 0,05 sampai 0,2. Asto itu kerikil 2 pasir 2 sampai 0,0 dan nano yang beda ada pasirnya ya. Unfit soil ya 76,2 pasirnya 2 sampai ini ukurannya jadi dari ini terus digambarkan perbedaan. Nah, ini foto-fotonya ada lempung, clay, kemudian dari partikel mikroskopis dan ini ada ya sendiri bentuk-bentuknya. Oke, ini juga dipakai untuk membuat tembikar nano atau shield sangat kecil. Terus
Ini send, share, was dan ini diangkut di kapal untuk dikirim. Mineral lempung merupakan senyawa aluminium silika yang kompleks, yakni dari satu atau dua zat. Silika tetrahedra tadi di video ya, bersisi 4 dan aluminium tetrahedra bersisi 8. Setiap unit tetrahedral terdiri dari 4 atom oksigen mengelilingi 1 atom silikon. Di gambar kita lihat ya, kombinasi dari unit silika tetrahedral bentuk lembaran silika atau silika shield. 3 atom oksigen pada dasar setiap tetrahedral dipakai pada tetrahedral yang bersebelahan. Unit oktahedral terdiri dari 6 gugus ion hidroksil OH yang mengelilingi sebuah atom ya, gambar kita lihat, dan kombinasi reunit hidroksi aluminium atau oktahedral. Kadang-kadang atom magnesium menggantikan kedudukan oktahedral krusial. Nah, di gambarnya tadi di video juga ada ya. Itu kira-kira mineral kaurit jadi dari tumpukan lapisan dasar lembaga silika gambar. Setiap lapisan dasar yang mempunyai tebal kira-kira 7,2 Armstrong. 1 Armstrong 10 m. Tidak luas spesifik. Ini tepung jadi kaurit dan bilik marmut. Ini terdiri dalam barang gibbsite yang disebut dalam bahasa Inggris lapisan relate dan lapisan radio stasiun. Muatan negatif terus dapat dengan kemudian seperti bagi atom silikon. Nah, substitusi dari berubah bentuk kristal sama semua. Nah, ini struktur kaurit dan ilit disebut Armstrong. Mineral molit untuk struktur yang sama dengan ilit yang bentuk struktur yang sama, yaitu lembar gipsit yang bentuk lembar silika. Kadang terjadi substitusi sumor menjadikan ion non-organik. Partikel morit yang mendatar dari 1000 Armstrong, 1000 Armstrong, sebenarnya 10 Armstrong sampai 50. Struktur kaurit ini dan itu kira-kira ya saya sampaikan. Kalau ada yang bertanya silahkan, tapi biasanya ini pertama mungkin harus dibaca saja ya. Iya, Pak. Terus absensinya ini ada berapa? 26. Iya, Pak, Masuk. ini ada 26. Tadi di awal udah saya SS juga udah saya tulisin nama-namanya. Ada 27 orang. Terus kayaknya ini pada
keluar, Pak. Kalau untuk Irfan dan Firda, Irfan kan sedang di luar kota, Pak. Dia baterainya lagi di luar dan tadi kebetulan dia udah izin baterainya habis. Kalau si Firda, apa kuotanya lagi internetnya jaringannya lagi kurang, Pak. Jadi sekarang ada yang ini hadir semua atau ada yang Ada yang izin, Pak. Kan atau izin dispen itu suratnya sudah saya kasih ke Bapak. Terus ada Rifai tidak hadir, Pak, tanpa keterangan, nggak ada respon juga. yang nggak masuk tanpa keterangan siapa aja? Rifai aja. Iya, Rifai aja, Pak. Bentar ya. Saya ingat. Arlansyah berarti hadir. Hadir, Pak. Tasya, Hadir dia ada. Gavin, Ada Pak. Anjani, Ada. Mas Satrio, Ada Pak. Yohanes Nandi, Ada. Muhammad Basel Basel, Hadir, Pak. ya. Natasha, Natasha ada, Pak. ada. Hilal Hilal juga ada. ada ya. Iya, Hilal ada. Dimas, Hadir, Pak. Siti Muhairah, Ada, Pak. Ada, Pak. Firda, Firda itu, Pak, yang tadi. Hadir, Pak. Hadir. ya. Pak. Muhammad Fatih, Fatir ada, Pak. Ismi, Hadir, Pak. hadir. Balkis ya. Ya, saya hadir, Pak. Denny, Hadir, Pak. Rencani ya. Hadir, Pak. Oke. Junita, Junita ada, Pak. Muhammad Fadilah, Irfan lagi itu, Pak, yang lagi di luar kota. oh. Jadi Dia tadi hadir kok, Pak, di awal. hadir. Baru ini. Keluarnya. Atau yang izin ya. Iya, Pak, atau yang dispen. Yang Hadir, Pak. Johanna, Johanna hadir. loh yang tidak ada keterangan siapa? Rifai, Pak. M. Rifai. M. Rifai Ahmad Riyadi, Pak. Bapak kok nggak ada ya di absensi ya? Ini, Pak, soalnya absensinya belum lengkap dikarenakan masih ada beberapa anak-anak yang belum input KRS, Pak. Oh, ini Sudah saya catat kok, Pak, tadi. Oh, Apa udah. mau saya kirimkan Oke. aja, Pak? nanti ke saya kan ya, Ah, iya, baik, Pak. karena di Siakat ini baru 22. Iya, dari kemarin juga seperti itu, Pak. Soalnya masih ada yang belum bisa input KRS-nya. Saat ini sekarang tanggal 9, Pak. gagal ya. Sepertinya ya. Tidak mengakses ini. Ini absensinya Pak. Kenapa? Absensi di Siakat kok saya nggak bisa masuk. Oh, Bapak nggak bisa masuk, Pak. Nggak masuk.
Oh apa ininya? Apanya? Waktunya enggak mau tanggal D. Oke, 2024 kan 2000 Iya Pak, sekarang rada beda. bisa lagi Maret 2024 9 Maret kan biasanya juga berhasil. Oh, berarti itu ya. Oke, saya sudah akan mudah-mudahan bisa ya. Kalau tidak ada lagi saya tutup. Terima kasih. Bila ada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam